Yo guys, pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari film The Other Side of the Door yang dirilis tahun 2016. Film ini bercerita tentang sepasang suami istri yang bernama Michael dan Maria yang tinggal di kota Mumbai, India, bersama dengan anak perempuannya yang bernama Lucy. Karena suatu kejadian yang menimpa keluarga tersebut membuat Maria sangat sedih dan hampir saja bunuh diri. Kejadian apa yang sebenarnya menimpa keluarga tersebut dan bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita simak saja alur ceritanya guys. Film ini mengambil latar belakang di kota Mumbai, India. Diceritakan saat itu Maria sedang dilamar oleh Michael dan mengajak Maria untuk tinggal di kota tersebut dan membangun sebuah keluarga di sana. Singkat cerita, mereka akhirnya berkeluarga di sana. Hanya saja ada sebuah kejadian yang dialami Maria yang membuatnya tidak bisa hidup tenang. Kejadian itu mulai digambarkan pada saat Maria dibawa ke rumah sakit di Bombay. Maria menelan banyak pil tidur sehingga dirinya menjadi lemah. Dalam perjalanannya ke rumah sakit itu, dia teringat akan kejadian mengerikan yang menghantui kehidupan Maria hingga saat ini, yaitu kejadian kecelakaan yang merenggut nyawa putra mereka, Oliver. Mobil yang dikendarai Maria terjatuh dari jembatan dan tenggelam ke dasar sungai yang dalam. Kaki Oliver tersangkut sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Air yang masuk pun semakin meninggi. Usaha Maria untuk melepaskan kaki Oliver pun sia-sia, sehingga Maria memutuskan meninggalkan Oliver dan keluar dari mobil itu bersama Lucy. Maria segera meminta tolong orang-orang yang berdatangan untuk menolong Oliver yang tenggelam bersama mobilnya, dan film pun dimulai. Kejadian tersebutlah yang menghantui Maria hingga saat ini. Sesampainya di rumah sakit, karena merasa simpati dengan Maria, asisten rumah tangga mereka, Vicky, menghampiri Maria dan menceritakan bahwa dia juga pernah kehilangan anak perempuannya. Anaknya meninggal karena tercebur ke dalam kolam saat dia sedang tidak melihatnya. Dia lalu menawarkan sebuah kesempatan bagi Maria untuk mengucapkan kata perpisahan untuk yang terakhir kalinya kepada putranya yang telah meninggal itu. Maria pada awalnya menolak hal ini. Tetapi setelah mendengarkan penjelasan Vicky, Maria jadi ingin mencobanya. Lalu, Vicky berkata bahwa dia dulu tinggal di sebuah desa di selatan India, di mana desa itu dikelilingi hutan lebat, dan di dalam hutan itu terdapat sebuah kuil yang terbengkalai. Batas antara kehidupan dan kematian di kuil itu sangat tipis. Vicky menyarankan Maria membawa abu putranya dan menyebarkannya di lantai kuil, mengunci pintu kuil, menunggu datangnya Oliver dan mengucapkan kata-kata perpisahan dengannya. Tetapi hanya ada satu syarat untuk melakukan hal itu. Apapun yang Oliver katakan, bahkan sampai memohon-mohon, Maria tidak boleh membuka pintu kuil itu karena Maria hanya diperbolehkan mendengar suara Oliver. Singkat cerita, mereka mulai menggali kuburan Oliver, mengangkat kembali mayatnya dan membakar mayatnya untuk diambil abunya. Pada saat mereka membakar jasad Oliver, muncullah agori, yakni orang-orang yang tinggal di tempat pembakaran jenazah. Mereka makan daging orang yang mati dan menutupi tubuh mereka dengan abu, yang dipercayai mereka agar bisa berkomunikasi dengan dunia lain. Akhirnya Maria pergi sendiri ke desa yang dimaksud oleh Vicky untuk menemukan kuil dalam hutan tersebut. Dia rela meninggalkan suami dan anak perempuannya untuk mencapai keinginannya itu. Singkat waktu, sampailah Maria di sebuah hutan terpencil. Dia menemukan kuil kuno itu di mana suasana sekitar kuil itu tampak mati. Pohon-pohon mengering dan juga banyaknya bangkai burung-burung. Tetapi hal ini tidak menyurutkan Maria. Dia tetap bertekad untuk bertemu Oliver. Sesampainya di kuil tersebut, dia lalu menyebarkan abu Oliver di tangga dan Maria mengunci dirinya di dalam kuil sambil menunggu datangnya malam. Malam pun datang. Apa yang dinantikan Maria terjadi. Suara kecil muncul di balik pintu luar kuil sesaat setelah terjadi kegaduhan. Maria yang mengenal suara Oliver langsung berlari menghampiri pintu tersebut. Tumpah sudah kerinduan Maria akan anaknya itu. Kerinduan dan rasa bersalah pada anaknya tercurah sudah pada suara yang berada di balik pintu. Dia hanya bisa membayangkan anaknya dari suara yang didengarnya. Betapa dia ingin memeluk Oliver. Emosi inilah yang akhirnya tidak dapat dibendung oleh Maria.
Oliver harus pergi dari sana, tetapi Maria meminta untuk tinggal sebentar lagi. Sayangnya, Oliver sudah pergi dan Maria yang terbawa emosi melupakan janjinya dan membuka pintu tersebut. Namun, di balik pintu itu, dia tidak menemukan siapapun. Dia hanya melihat hutan yang gelap. Dia lalu memanggil Oliver dalam kegelapan, tetapi tidak ada jawaban. Maria lalu bermaksud kembali ke kuil. Namun, dia kaget ada seorang Agori di sana yang sedang menatapnya. Maria segera lari ke hutan setelah melihat Agori tersebut. Selagi melarikan diri, patung yang berada di dalam kuil tampaknya mulai hidup. Kembali ke rumah Maria. Malam itu, Michael dibangunkan oleh suara Winston yang menggonggong ke arah luar. Michael mengira kalau Maria sudah pulang. Namun ketika dia membuka pintu, tidak ada orang di sana. Tampaknya arwah Oliver telah tiba terlebih dahulu dibanding Maria yang sedang dalam perjalanan pulang. Singkat cerita, Lucy menemukan Khan, boneka macan milik Oliver. Lucy lah yang pertama kali menyadari bahwa Oliver telah kembali ke rumah. Tak lama kemudian, Lucy tampak akrab dengan sosok Oliver yang tak kasat mata itu. Maria memergoki Lucy yang sedang berbicara sendiri di kamar Oliver. Tetapi Lucy tidak mengatakan apa-apa tentang Oliver. Sebelum meninggalkan kamar, Oliver memberi isyarat kepada Maria dengan menjatuhkan kotak-kotak huruf yang membentuk nama Oliver. Akhirnya, Maria menyadari kehadiran Oliver di saat Lucy memainkan piano sendirian yang kemudian piano itu berbunyi sendiri. Lucy berkata, Oliver telah kembali. Maria kaget. Lalu Lucy berkata, ini rahasia. Jangan beritahukan hal ini kepada ayah. Malam harinya, dia masuk ke kamar Oliver dan menaruh Khan di tempat tidur. Di saat itu juga, sebuah buku dongeng jatuh dan kursi kosong pun maju dengan sendirinya. Maria sudah tidak kaget dengan hal itu, dan Oliver meminta ibunya untuk menceritakan sebuah dongeng. Maria menjadi lebih ceria daripada sebelumnya. Suaminya pun sampai keheranan melihatnya. Keesokan harinya, suasana di rumah itu terasa berbeda. Pohon-pohon mengering, ikan-ikan di kolam mati, begitu juga dengan burung peliharaan mereka. Vicky mulai curiga akan hal itu. Lucy lalu ingin burung kesayangannya dibuang ke laut, seperti orang-orang India yang mengubur orang-orang mati di laut. Lalu dia meminta ibunya untuk menemaninya ke laut. Setelah membuang burung tersebut ke laut, tiba-tiba Not that man, Mommy, that man! Maria didatangi seorang Agori dan dia menempelkan abu di dahi Maria. Kembali ke rumah Maria. Kini Oliver bukan Oliver yang dulu lagi. Dia menggigit bahu Lucy. Maria ke kamar Oliver dan memarahinya. Tetapi Oliver malah menjatuhkan buku dan menyodorkan kursi, tanda dia ingin dibacakan sebuah dongeng lagi. Setelah membacakan dongeng, Maria menemukan seorang Agori di pekarangan rumahnya. Dia langsung keluar dan mengusir Agori tersebut. Tapi si Agori malah menunjuk ke belakang Maria, di mana patung wanita bertangan 4 yang dulu ada di kuil kini berada di belakang Maria dan mengejarnya. Setelah berhasil melarikan diri dari patung itu, Maria disambut oleh kemarahan Vicky. Vicky tahu apa yang sedang terjadi. Vicky mengatakan bahwa Oliver yang sekarang bukanlah Oliver yang dulu lagi. Dan Myrtu, yakni patung wanita bertangan 4 yang telah hidup, adalah penjaga dunia arwah dan datang untuk mengambil Oliver. Dan siapapun yang menghalangi Myrtu akan dimusnahkan. Vicky menyuruh Maria membakar semua foto dan barang-barang milik Oliver yang menjadi penghubung Oliver di dunia nyata. Dan menyuruh Maria untuk mendoakan Oliver agar kembali ke dunia orang mati. Tetapi tentu saja Maria menolaknya. Lalu scene beralih, Maria mengajak Michael untuk mengunjungi sepupu Lucy. Tetapi di saat mereka membicarakan hal ini, Maria mengalami gangguan. Maria melihat kecoa berada di mana-mana. Setelah gangguan itu hilang, kini giliran Lucy yang menghilang. Michael dan Maria berpisah untuk mencari Lucy. Lalu Maria melihat sosok Lucy yang berlari. Maria mengejarnya hingga tibalah dia di sebuah gang buntu. Lucy menghadap ke arah gang buntu, tapi ternyata itu adalah Myrtu, dan dia berjalan menuju ke Maria. Sebelum Myrtu menghampirinya, tiba-tiba Michael memanggil Maria sambil menggendong Lucy. Balik lagi ke rumah, Vicky yang mengetahui bahwa Maria tidak akan menuruti nasihatnya, berinisiatif mengumpulkan barang-barang Oliver dan hendak membakarnya di pekarangan rumah. Sayangnya, di saat Vicky akan membakar barang-barang tersebut,
Vicky dipanggil oleh anaknya yang telah meninggal. Vicky lalu menghampiri kolam di mana anaknya memanggilnya. Singkat waktu, Maria menemukan mayat Vicky di dalam kolam tersebut. Akhirnya Maria percaya dengan apa yang dikatakan Vicky. Malam harinya, Maria membakar semua barang-barang Oliver di pekarangan. Sayangnya, Michael yang tidak mengetahui semua yang terjadi menganggap Maria sudah gila. Bahkan Lucy yang diminta menjelaskan bahwa Oliver telah kembali tidak mau membela ibunya karena memang arwah Oliver telah merasuki Lucy. Sehingga Michael mengunci Maria di dalam kamar dan membawa Lucy pergi. Ketika mau pergi keluar rumah, Michael berhadapan dengan gerombolan Agori. Mereka menunjuk-nunjuk Lucy. Michael yang takut segera menuju ke dapur dan menelpon polisi. Di dapur, Lucy yang dirasuki arwah Oliver membunuh Winston, anjing peliharaan mereka. Ayahnya yang kaget melihat hal ini menjadi tambah bingung. Belum sempat berpikir panjang, Lucy menusuk ayahnya dengan pisau lalu mengakui bahwa dia adalah Oliver dan bukanlah Lucy. Maria yang dikunci di kamar akhirnya bisa membuka paksa pintu tersebut. Maria lalu segera berlari menuju ke jeritan Lucy yang tampaknya sudah ditangkap oleh para Agori. Singkat waktu, para Agori telah memegang Lucy dan hendak membunuh Lucy dengan pisau. Michael yang terluka parah mencoba menghalangi tetapi dia ditangkap oleh beberapa orang Agori. Tampaknya para Agori ingin mengusir Oliver dengan cara membunuh Lucy. Maria yang datang pun langsung menyerbu mereka. Maria lalu memeluk tubuh Lucy dan berkata bahwa Oliver harus kembali dan kali ini Maria akan ikut dengannya. Di dalam masa setelah itu, Maria dirasuki arwah Oliver dan para Agori segera menusuk Maria. Michael yang melihatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Tampaknya Maria memang sudah mengetahui nasibnya. Sebagai ibu, dia rela mengorbankan dirinya untuk melindungi Lucy dan pergi ke alam baka bersama Oliver. Sesaat sebelum pergi, dalam pandangan Maria, Myrtle menghampirinya dan membuka wajahnya yang ditutup lalu membawa Maria ke alam baka. Di akhir scene, Maria tiba-tiba terbangun oleh suara Michael yang memanggilnya. Maria terbangun di tangga kuil dan mendapati abu jenazahnya sendiri. Dia menyadari Michael sedang memanggilnya di kuil yang pernah dia datangi sebelumnya. Michael melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan dahulu. Lalu film pun berakhir. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita dari film The Other Side of the Door ini. Gue mohon maaf jika ada salah atau kekurangan dari alur cerita ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe aja. Thanks for watching and see you on next video.